Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pemahaman Alkitab dalam rangkaian kegiatan masa Paskah tahun 2022 Gereja Kristen Jawa Karangayu. Marilah kegiatan pemahaman Alkitab ini kita awali dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pemeliharaan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama dipersekutukan dalam kegiatan pemahaman Alkitab dalam rangkaian kegiatan masa Paskah tahun 2022. Kami hendak bersama-sama mendengarkan pembacaan sebagian firman Tuhan
terlebih untuk memahaminya dan mengaplikasikan dalam kehidupan secara nyata. Kiranya Roh Kudus berkenan hadir, membimbing, dan menuntun kami, agar kegiatan pemahaman Alkitab ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan bagi pemeliharaan kehidupan iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang pernah kehilangan? Lebih-lebih orang yang sangat dikasihi. Bagaimana rasanya? Perasaan kehilangan orang-orang yang dikasihi merupakan salah satu peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupan manusia. Dr. Elisabeth Kübler-Ross, psikolog dari Swiss, penulis buku On Death and Dying, merumuskan ada 5 fase atau tahapan ketika seseorang mengalami duka cita akibat kematian salah seorang anggota keluarga, teman dekat, atau sahabat karib. 5 tahapan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah shock atau mengalami stres. Biasanya gejala fisiknya gemetar, sakit perut, pusing, ulu hati terasa sakit, mual, dan seterusnya. Tahapan yang kedua, yakni menolak atau penyangkalan. Tidak percaya bahwa fakta itu benar-benar terjadi. Yang ketiga, marah atau protes. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini dialami oleh keluarga saya? Dan seterusnya. Yang keempat, rasa bersalah atau menyesal. Kenapa kok tadi tidak saya antar? Kenapa kok tadi saya biarkan dia pergi sendirian? Kenapa, dan kenapa? Dan yang kelima adalah menerima kenyataan. Tentu saja, tiap-tiap orang pasti berbeda dalam mengungkapkan perasaan dan kegelisahannya. Demikian pula jangka waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai pada tahap penerimaan atau menerima kenyataan tentulah tidak sama. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak bisa menerima kenyataan dan berujung pada frustasi, bahkan bunuh diri. Perasaan kehilangan yang amat sangat sehingga menimbulkan kedukaan juga pernah dialami oleh para murid Yesus, sebagaimana disaksikan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus
menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Demikianlah Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberikan judul perikop kita ini. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu,
terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop Injil Lukas pasal 24 ayat 13-35 dikisahkan bahwa pada hari pertama itu juga, yakni pada hari pertama minggu itu, saat para perempuan murid Yesus menemukan kubur Yesus telah kosong, dua orang murid Yesus yang salah satunya bernama Kleopas pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jarak 7 mil itu sekitar 11,3 kilometer. Jika berjalan kaki dengan santai, maka diperlukan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan. Namun kondisi Kleopas dan murid yang lain dalam kondisi yang putus asa, dalam kondisi dengan muka yang muram karena perasaan kedukaan setelah gurunya, yakni Yesus, ditangkap, didera, disalib, dan mati. Dalam kondisi yang demikian itu, tentu perjalanan menjadi terasa berat, semakin jauh, bahkan melelahkan. Di sepanjang jalan itu, keduanya bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sekalipun tidak dijelaskan secara eksplisit apa yang mereka percakapkan, namun paling tidak bisa jadi mereka bercakap tentang orang-orang Yahudi yang menangkap dan menyalibkan Yesus. Atau bisa jadi mereka bercakap-cakap tentang Yesus yang diharapkan dapat membebaskan orang-orang Yahudi dari kekuasaan secara politik yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Atau bisa jadi percakapan-percakapan yang lainnya, namun yang jelas percakapan itu dilakukan dengan saling berbantah-bantahan, artinya saling beradu argumentasi. Dan tanpa disadari, ternyata mereka telah didekati oleh Yesus yang turut berjalan bersama dengan mereka. Namun dalam ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada yang menarik dalam ayat 16 ini, yaitu ada kata
ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa maksudnya? Berduka sebenarnya adalah respon yang manusiawi yang dialami oleh orang yang kehilangan orang yang sangat dikasihi dalam hidupnya. Dan kondisi tersebut bisa memicu timbulnya berbagai emosi seperti sedih, cemas, frustasi, kesepian, depresi, mengalami gangguan tidur yang signifikan, bahkan pikiran dan perilaku untuk bunuh diri, serta peningkatan risiko penyakit fisik. Jika Yesus tidak hadir bersama mereka. Kalau kita lihat dalam realitas, kematian karena usia lanjut atau karena sakit penyakit yang diderita bisa menimbulkan kesedihan. Apalagi kematian yang ditimbulkan oleh kecelakaan, kematian yang mendadak, atau bahkan pembunuhan, tentu akan menimbulkan guncangan hebat dalam batin seseorang. Itulah sebabnya maka penulis Injil Lukas di sini ingin menggambarkan guncangan hebat yang dialami dalam batin para murid ketika Yesus mati. Sehingga penulis Injil Lukas lalu menggambarkan dengan kalimat, ada sesuatu yang menghalangi mereka. Jadi hal ini mau menggambarkan bahwa kedukaan yang amat sangat yang dialami oleh para murid itu, sampai-sampai para murid tidak bisa melihat bahwa Yesus ada dan berjalan bersama dengan mereka. Para murid tidak menyadari bahwa di samping mereka ada Yesus yang hadir, karena para murid itu dikuasai oleh kesedihan, dikuasai oleh kedukaan yang amat dalam. Oleh karena itu, dalam ketidaktahuan mereka, lalu Yesus bertanya tentang apa yang sedang mereka percakapkan. Salah satu murid yang bernama Kleopas berkata, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kleopas lalu membeberkan cerita dimulai dari segala harapannya atas Yesus yang diharapkan akan dapat membebaskan orang-orang Yahudi dari penindasan bangsa Romawi. Kekejaman imam-imam kepala dan pemimpin agama Yahudi yang menangkap, mendera, dan menyalibkan Yesus hingga Yesus mati. Kesaksian para perempuan dan murid lain bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus bangkit. Namun atas itu semua, kedua murid itu ternyata belum bisa memahami akan peristiwa kebangkitan Yesus. Di tengah kondisi yang demikian itulah, maka Yesus berkata, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Melalui perkataan Yesus yang pedas ini, sebenarnya Yesus sedang menghentak hati mereka dan membuat mereka kaget dan sadar agar mereka kembali ingat bahwa penderitaan Mesias itu telah dinubuatkan dalam seluruh kitab suci.
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 27. Selanjutnya di dalam ayat 28 dikatakan ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi ketika Yesus berjalan bersama dengan kedua orang tersebut, dikatakan hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Dalam budaya Yahudi biasanya kalau sedang melakukan perjalanan, apalagi sudah menjelang malam, matahari hampir terbenam, dan mereka sudah sampai di rumah, namun teman seperjalanan masih akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Sebagai salah satu wujud kesantunan atau sopan santun, biasanya mereka atau orang itu akan meminta tamu atau orang asing atau siapa yang berjalan bersama itu untuk bermalam di rumahnya. Ya, tentu banyak hal yang membuat itu, salah satunya ya supaya tidak mengalami bahaya dengan berjalan di malam hari dan seterusnya. Tetapi menarik, ketika mereka telah berada di dalam rumah, dalam ayat 30, Yesus merekonstruksi adegan ketika ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata rekonstruksi dalam KBBI memiliki dua arti, yaitu yang pertama pengembalian seperti semula, dan yang kedua penyusunan atau penggambaran kembali. Dan itulah tindakan yang dilakukan oleh Yesus kepada dua orang muridnya. Yesus mengembalikan harapan mereka dan Yesus menyusun kembali ingatan dan pemahaman mereka tentang Yesus, karya dan pengorbanannya di kayu salib. Maka setelah mereka melihat rekonstruksi Yesus, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Sekalipun Yesus kemudian lenyap. Namun lihatlah yang kemudian mereka katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kedua murid itu kembali menjejak harapan, tersadar, berkobar-kobar, dan bangkit menuju ke Yerusalem untuk menceritakan ulang peristiwa yang mereka alami itu kepada para murid yang lain. Ketika mereka telah berada di hadapan para murid, keduanya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Inilah bukti kedahsyatan kebangkitan Yesus dari yang tanpa harapan kembali bangkit dan menjejakkan harapan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kita bersama-sama menghayati pemahaman Alkitab dalam rangkaian kegiatan masa Paskah tahun 2022 yang pada malam hari ini bertemakan menjejak harapan. Saya ulangi, menjejak harapan. Telah hadir bersama dengan kita saudara-saudara kita yang terkasih, yaitu yang pertama Ibu Elizabeth Diaharini, yang berikutnya Bapak Triyono Budi Santoso, selanjutnya Bapak Hadi Sentot Nugroho, dan yang berikutnya adalah Ibu Apriani Kartika. Pada malam hari ini, pemahaman Alkitab saat ini tidak dikandung maksud untuk mengingatkan atau mengungkit kedukaan yang pernah dialami oleh saudara-saudara kita ini, tetapi lebih daripada itu adalah kita ingin mendengarkan perasaan kedukaan yang pernah mereka alami
karena kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi di dalam hidupnya, dan juga kita tentunya memahami bahkan berempati terhadap perasaan yang mereka alami. Dan lebih daripada itu, kita juga akan mendengarkan kesaksian melalui sharing mereka, bagaimana mereka bisa mengatasi kedukaan sehingga memiliki semangat untuk melanjutkan hidup yang merupakan anugerah dan pemberian Tuhan itu. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita akan mendengarkan mungkin cerita atau ungkapan perasaan ketika kedukaan itu terjadi atau dialami. Yang pertama untuk Ibu Nini ya, nun sewu saya panggil Ibu Nini. Apakah Ibu pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh kedua murid Yesus tadi? Ya, ketika mengalami kedukaan yang mendalam sampai tidak mengenali seseorang yang hadir di sekitarnya, sebagaimana Yesus yang hadir di antara mereka karena kesedihan yang amat mendalam yang dirasakan. Apakah Bu Nini juga pernah mengalami hal seperti itu ketika sedang dilanda duka? Monggo bisa pakai mic. Pernah Pak. Iya. Mungkin pada saat itu kondisinya itu mempengaruhi ini ya, fisik. Jadi mungkin pendengaran berkurang, terus penglihatan berkurang. Jadi agak samar-samar gitu. Mungkin pada saat tamu datang itu yang lihatnya oh iya, tapi siapa gitu loh. Jadi ya pada saat itu ya ngikutin proses acara itu aja. Jadi ndak melihat detail siapa yang rawuh gitu, siapa yang datang gitu. Itu aja. Iya. Jadi Ibu juga pernah ya merasakan ya, sehingga sampai-sampai tidak mengenali betul siapa-siapa mereka yang hadir, yang berempati terhadap kedukaan yang Bu Nini rasakan pada saat itu ya. Cuman mungkin karena tamunya mengutarakan namanya, jadi akhirnya ini oh ya tahu gitu. Ya. Bu Tika, pernahkah mengalami hal yang seperti itu ketika sedang mengalami kedukaan? Kalau saya sih enggak sih Pak. Iya. Saya masih jelas mengingat semuanya sih. Siapa di sekeliling saya, siapa di depan saya masih mengingatnya. Saya tidak benar-benar enggak tahu siapa itu, enggak sih Mas. Masih tahu siapa saja di situ, siapa yang mendampingi saya tahu semuanya. Iya. Pak Sentot, mungkin ada yang ingin disampaikan? Pakai mic Pak, biar suaranya bisa didengar. Oke, untuk mengenai kesedihan sehingga tidak mengenal itu memang sesaat dalam arti karena memang apa yang terjadi saat itu benar-benar mendalam sehingga sangat tidak menggubris istilahnya. Betul mengenal tapi lebih dalam lagi dia karena baru merasakan hal lebih dalam dari apa yang dialami. Betulnya mengenal, cuman kejadian itu memang merupakan suatu hal yang luar biasa. Jadi siapapun pasti. Gitu. Saya kira gitu dulu untuk bagian yang pertama ini. Oke. Jadi pada intinya ketika kedukaan dialami, kesedihan yang amat dalam dirasakan, itu bisa jadi ya seseorang lalu tidak mengenali orang-orang yang hadir di sekitarnya yang mungkin memberikan ungkapan simpati
atau turut di dalam kedukaan sebagaimana yang Bapak Ibu rasakan bersama. Saya bisa memahami dan bisa merasakan kesedihan, kedukaan pada waktu itu ketika Bapak Ibu kehilangan orang-orang yang dikasihi, ya, seperti Ibu Nini ini kehilangan suami yang dipanggil oleh Tuhan, ya, bahkan peristiwanya begitu cepat, bahkan mendadak ya Ibu ya, karena olahraga pada waktu itu ya, sedang olahraga kemudian meninggal dunia. Tentu saya bisa memahami kedukaan yang dialami oleh Ibu Nini dan keluarga. Demikian pula Bu Tika ya, tentu juga merasakan kesedihan yang mendalam ketika harus berpisah dengan suami ya, karena pandemi COVID ya saat itu ya. Jadi sangat juga mengagetkan kita semua ya, Ibu Tika ya, terlebih masih harus melanjutkan perjuangan dengan memiliki anak yang masih kecil ya, umurnya berapa tahun? 2 tahun ya, tetapi Tuhan telah berkenan memanggil pulang suami saudara ke rumah Bapa di surga. Saya bisa merasakan kesedihan itu. Demikian pula Pak Sentot yang harus kehilangan 2 anak ya, yang semuanya telah dipanggil Tuhan. Tentu saya juga bisa memahami perasaan-perasaan itu. Nah, tentu kita tidak boleh hanya berhenti atau dikuasai oleh kedukaan atau berlarut di dalam kedukaan ya, tetapi tentu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak ketika mengalami kesedihan itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Anda mengatasi kesedihan karena orang yang Anda cintai dipanggil oleh Tuhan? Mungkin Pak Triyono? Terima kasih Pak Nathan. Ya, monggo. Seperti yang di awal tadi juga posisinya kan semua ini serba seperti mimpi ya, ditinggalkan dalam saat-saat yang seperti posisi kita tidak menyadari sama sekali, dan memang itu harus terjadi pada kita semuanya. Dan bagaimana cara mengendalikan kesedihan yang saat ini saya alami dalam posisi yang memang baru ditinggal dari ibu dan istri saya sendiri. Saya merasa kalau saya posisi sendiri, saya masih berusaha untuk meneguhkan dan menenangkan hati saya sendiri. Tetapi karena saya ini saat ini masih ada anak yang dikatakan paling dekat dengan istri saya juga berbesar hati untuk menenangkan anak saya sampai saat ini. Dalam beberapa bulan terakhir, kemarin masih, kalau tiap hari Kamis mesti nanyakan, Mama sudah seperti apa ya Pak? Mama seperti apa? Itu yang saya alami sampai saat ini, Bu. Tapi saya puji Tuhan lah, anak saya sudah bisa sedikit move on, dan ya sambil menanamkan apa yang menjadi kepercayaan kita, berserah penuh pada Tuhan, dan saya memberikan anak saya besar hati, mamamu sudah damai di surga, lebih damai dari kita, dia sudah menempati rumah yang disediakan. Amin. Karena saya juga punya teman yang namanya juga gembala, dan dia semua juga memberikan masukan dan memberikan motivasi kepada saya sendiri sampai saat ini. Jadi dalam artian kita pengikut Kristus, kematian itu merupakan kemenangan. Dan itu saya tanamkan di diri saya sendiri. Saya juga tanamkan di anak saya supaya dia besar hati, dan puji Tuhan seperti yang saya katakan tadi sudah sedikit move on sampai saat ini. Nah, kami untuk mengatasi hal-hal yang itu ya, saya posisinya memang saya hampir dikatakan orang proyek yang muter sana muter sini. Tapi dalam perjalanan kan mesti teringat saya anak saya sampai saat ini. Jadi kadang juga saya minta teman saya untuk membackup, dalam artian membesarkan hatinya
adanya puji Tuhan sampai saat ini benar-benar yang saya rasakan Tuhan sangat baik pada kami. Seperti itu Pak Nathan. Terima kasih Pak Triyono, karena Pak Triyono ini juga kehilangan orang-orang yang dikasihinya, yaitu istrinya karena sakit, kemudian ibunya juga meninggal dalam waktu yang tidak lama. Tentu kedukaan yang amat sangat bisa kita rasakan juga yang dialami oleh Pak Triyono. Tetapi menarik untuk digarisbawahi bahwa di tengah kedukaan itu Pak Triyono tetap berusaha untuk tetap kuat, ya, kokoh di dalam iman percaya bahwa memiliki iman dan kepercayaan kematian itu bukanlah sia-sia, tetapi adalah anugerah Tuhan, karena itu merupakan rancangan Tuhan yang terbaik, sehingga orang-orang yang meninggal itu tidak lagi hidup di dalam penderitaan, sakit penyakit dan seterusnya, tetapi sudah beroleh kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Itulah yang menjadi kekuatan, semangat bagi Pak Triyono dan anak, yaitu Mbak Lita dan keluarga tentunya, sehingga di tengah kesedihan ini lalu tidak berlarut di dalam kedukaan. Begitu Pak Triyono ya. Tapi mungkin monggo Pak Sentot, ya silakan. mungkin berbeda Ya. cara mengatasinya Anggi, dari Vitika atau Bu Nani. monggo. Dan saya sendiri Ya, apa yang kami alami untuk mengatasi segala sesuatunya Ya. itu memang kembali kepada diri kita. ya, Maksudnya bagaimana janji kita, kemudian bagaimana ke depan dalam kehidupan kita. ya, Tentu kalau kita mau melakukan sesuatu dan apalagi kita ingat akan firman-Nya, tentu apa yang baik dan berkenan di hadapan Allah itu kita akan lakukan. Kalau misalnya kita kehilangan suami, memang bagaimana kelanjutannya dari anak-anak, tanggung jawab. Sedangkan saya juga kehilangan 2 anak. Mau apa lagi untuk anak? Gak ada. Nah, paling tidak dari apa yang harus kalau saya lakukan, mumpung ono waktu berguna atau tidak, yang jelas apa yang baik kita lakukan untuk sesama, untuk yang lain, atau untuk kemuliaan nama Tuhan yang utama. Itu yang utama dalam mengatasi, percaya pada diri kita. Ya. Bahkan kalau kita ingat pertama-tama, siapakah toh orang Kristen itu? Orang Kristen itu adalah orang yang mengandalkan hidup dan matinya di tangan Tuhan. Itu yang utama. Sedangkan perjalanan inilah bagaimana kita membuat sesuatu itu baik terhadap sesama dan terutama kepada Tuhan. Saya kira gitu, Pak. Oke. Jadi untuk Pak Sentot, cara mengatasinya ada kepercayaan iman ya, bahwa hidup mati itu ada di dalam Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan. Itulah sebabnya ketika masih diberi kesempatan hidup, ya mari mengisi hidup ini dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi Pak Sentot. Begitu? Ya. Mungkin dari Bu Tika ada yang mau disampaikan, bagaimana cara Bu Tika mengatasi kesedihan yang Bu Tika alami? Ya, mengatasinya ya dengan si kecil sih Pak. Iya, si kecil bagaimana? Bisa tumbuh dewasa, tumbuh berkembang. Maksudnya dia selalu ceria, selalu happy, itu yang bikin saya semangat. Yuk semangat. Jadi kalau melihat Tristan itu saya ya udah, maksudnya sudah pasrah aja sama Tuhan. Maksudnya, ya memang berat, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Jadi ya sudah, jadi sampai sekarang yang saya pikirkan ya hanya Tristan aja. Tristan dan berserah aja sih Pak. Maksudnya pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik, entah apapun itu. Jadi ya sampai sekarang ya sudah kayak ya udahlah, yang sepenting kita menjalani hidup dengan bahagia, tetap setia dengan Tuhan, dengan apapun itu sudah
gitu aja sih Pak. Ya. Jadi nggak mau mikir aneh-aneh, yang penting Tristan aja bahagia. Iya. Ya, cara mengatasinya kalau Bu Tika yaitu bagaimana membuat Tristan ya, putra terkasih bahagia ya, karena kebahagiaan Tristan menjadi kebahagiaan Ibu Tika sendiri ya, dan juga tentu bagaimana mempersiapkan Tristan ke depannya ya, supaya masa depannya itu cemerlang ya, semakin baik dan seterusnya. Lebih daripada itu tentu ada keyakinan bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Amin. Bu Nini, mungkin ada yang mau disampaikan tentang cara mengatasi kedukaan yang dialami oleh Bu Nini selama ini? Sama sih Pak, sama Pak Tri, Ya. Pak Sentot, sama Mbak Tika. Paling menyibukkannya ya menyibukkan diri sama anak-anak. Kalau pas ini ya mungkin mensupport anak-anak, anak-anak kepengennya apa, kedepannya apa, paling tidak memberikan masukan kepada mereka, planning apa untuk masa depan mereka. Terus saya hanya mensupport aja. Ya udah, jalani yang terbaik. Yang terpenting adalah pertama untuk kemuliaan nama Tuhan, yang kedua untuk apa yang kamu jalankan itu untuk pelayanan sesama juga. Itu aja. Oke. Artinya melakukan hal-hal yang positif ya dalam hidup ini ya, dengan kesibukan-kesibukan yang positif, yang baik, yang berguna untuk kemuliaan Tuhan, termasuk juga semakin dekat dengan anak-anak ya, jadi ada komunikasi yang efektif, keterbukaan, terlebih untuk berbicara ke depannya bagaimana terhadap anak-anak khususnya yang masih studi ya, sehingga harapannya ke depan itu supaya semakin baik. Terima kasih Bu Nini. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang harus Anda lakukan agar kebangkitan Yesus senantiasa memberikan pengharapan baru dalam hidup sehari-hari? Jadi di tengah kedukaan, di tengah keprihatinan hidup, apa yang harus Anda lakukan ya agar kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh ya memberi pengharapan baru dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada yang mau disampaikan Pak Sentot? Kembali kepada pertanyaan yang kedua, tapi ada kaitannya yang ketiga. Mengatasi berarti ada sesuatu hal yang kadang-kadang terjadi di dalam mengatasi itu, kesulitan-kesulitan yang notabene muncul dengan sendirinya. Ya ejekan, ya cemoohan, atau mungkin halus kata-katanya tapi ngelarak hati gitu loh. Ya, ada itu. Ya. Tapi bagaimana kembali lagi pada kepercayaan kita, iman kita yang seharusnya bagaimana. Ya, tadi ada perjuangan ke depan untuk anak-anak. Dan kalau saya istilahnya juga berguna untuk sesama. Nah, dari mengatasi inilah kita harus juga tidak lepas dari tapak tilas, istilahnya pancatane, yaitu kita ada di dalam kebersamaan untuk kemuliaan namanya, dalam arti ingat akan ibadah, ingat akan persekutuan, ingat apa yang seharusnya kita lakukan untuk apa yang baik dan berkenan di hadapannya. Nah, harapan-harapan yang kemudian tentu menguatkan. Karena memang iman itu pasti ada tujuan yang utama dalam harapan ke depan. Tidak boleh lepas itu. Tidak boleh lepas. Jadi untuk kebangkitan Yesus menyatakan dengan sungguh bahwa apa yang kita muliakan ini benar-benar bangkit. Orang ngapusi, tapi meyakinkan kita. Semua yang telah dipanggil, semua yang percaya kepadanya itu ada bersama dengannya. Amin. Jadi tidak akan ada khawatir lagi untuk ke depan. Harapan kita, harapan baru kita, bahwa kita tetap ada di dalam tangan kasih-Nya, tidak akan lepas. Bagaimanapun situasi apapun, kendala apapun di dalam segala hal,
tentu kita percaya pasti Tuhan berikan jalan. Saya kira begitu. Amin. Ya. Pak Triyono, peristiwa kebangkitan Yesus apakah memberikan pengharapan baru dalam kehidupan panjenengan? Sangat pribadi? Bapak, dalam artian yang saya katakan, karena ya mungkin seperti yang di awal tadi kami katakan, untuk yang posisi kita yang percaya kepadanya sampai dimanapun akan dijaga dan dilindungi. Di dalam keadaan apapun akan diberikan kekuatan untuk mengatasi pergumulan itu. Sampai sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang saya percayai dan itu yang saya tanamkan di anak saya dan itu yang saya lakukan di tiap harinya. Itu saja Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkenan share, berbagi tentang perasaan, tentang kisah pengalaman hidup yang dialami, dan kiranya melalui pemahaman Alkitab ini kita semua mendapatkan manfaat, ya, mendapatkan kekuatan bahwa pada hakikatnya dalam perjalanan hidup kita ini tidak lepas dari yang namanya kesedihan, kedukaan, keprihatinan hidup. Namun yang pasti bahwa di tengah berbagai pengalaman hidup yang menyedihkan, kita tidak boleh dikuasai oleh kesedihan, oleh kedukaan itu, tetapi justru harus senantiasa percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita, yang akan menolong, memelihara, menguatkan kita, karena kita yakin bahwa di tengah kesedihan dan penderitaan hidup kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan, ada karya Tuhan yang akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Itulah yang membuat kita tidak lagi dikuasai oleh kepedihan, kesedihan, meskipun kita pernah mengalami kesedihan yang amat sangat, tetapi membuat kita menjadi semangat, membuat kita berani menjejak harapan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita ke depan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kebangkitan Kristus ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan sumber pengharapan bagi kita di tengah kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam pemahaman Alkitab pada saat ini. Sungguh melalui firman-Mu kami diajar dan sekaligus dikuatkan ketika mengalami kepedihan, kesusahan dan kedukaan yang amat dalam, supaya kami tidak berlarut di dalamnya, tetapi kami diingatkan untuk percaya akan kehadiran Tuhan yang menolong, menopang, dan senantiasa menyertai perjalanan kami, sehingga ketika kami mengalami kedukaan, kami tidak dikuasai oleh kesedihan, tetapi kami boleh bangkit dari keprihatinan hidup dengan senantiasa memiliki pengharapan kepada berkat dan pertolongan Tuhan. Biarlah pemahaman Alkitab yang kami lakukan saat ini menjadi kekuatan bagi kami bersama, lebih-lebih bagi saudara-saudara kami yang hingga saat ini masih di tengah berbagai kesedihan, kedukaan, dan keprihatinan hidup. Penyertaan Tuhan melalui kebangkitan Kristus senantiasa kami mohonkan di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita akhiri kegiatan pemahaman Alkitab ini dengan memuji nama Tuhan melalui NKB 87, Junjungan yang Kupilih.